Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah hadir di hadapan Anda. Dan senang sekali saat ini Fahada Indi, seluruh umat muslim sedunia dan juga Indonesia merayakan hari yang istimewa, hari Lebaran 1445 Hijriah. Subhanallah, karena sudah 30 hari kita berpuasa dan juga beribadah di bulan suci Ramadan, akhirnya Allah mengizinkan kita untuk bertemu dan juga berkumpul di hari kemenangan ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin memohon maaf lahir dan batin ya Sofyan. Semua kru ini mohon maaf lahir dan batin, keluarga besar Damai Indonesiaku. Dan juga pemirsa di rumah mohon maaf lahir dan batin ya pemirsa. Betul sekali, dan Masya Allah pemirsa, kita hadir spesial pada kesempatan siang hari ini bersiaran dari Masjid Az-Zikra Perumahan Muslim Bukit Az-Zikra Sentul, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Dengan tema yang sangat menarik sekali karena di hari Lebaran ini sejatinya kita saling bermaaf-maafan. Untuk itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu memaafkan adalah gerbang keselamatan. Dan spesial ini, kalau biasanya Damai Indonesiaku kita hadirkan ada 3 ustadz atau 3 narasumber. Kali ini kita hadirkan langsung 5 narasumber Fahada Indi. Iya betul, ada 5 orang ustadz dan juga ustazah yang akan mengisi majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri hari ini. Di antaranya ada Kiai Haji Haris Hakam, kemudian juga ada Habib Muhammad Syahab, Ustadz Asfan Faisal, Ustazah Muawanah dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Dan langsung saja pemirsa, kita hadirkan Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man sara fi darbi, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini di hari Id yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya,
sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan ya Allah mudah-mudahan Allah tebalkan kantongnya. Bu, pengen juga? Ya, mudah-mudahan semuanya Allah luaskan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal. Berbicara tentunya tidak jauh dari tentang Idul Fitri ini, tentang maaf memaafkan. Sebelumnya, makna artinya yang dijelaskan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang tidak mau memaafkan, itu termasuk maksiat. Tidak mau memaafkan, jadi sombong. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib fi yaumil Id, di hari Idul Fitri di pagi hari, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Ketika itu beliau sedang makan roti kering. Faqilalah, maka ditanyakan daripada sahabat beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amir, al-yum yaumul Id, ini pagi hari Idul Fitri, kok cuman makan roti kering saja? Nggak ada makanan-makanan mewah lainnya, kok cuman roti kering saja? Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, nahnul muslimun, kami orang muslim, al-yum yaumul Id, gadan yaumul Id, ba'dal ghad yaumul Id, dan seterusnya. Kami orang Islam tidak terbatas Id kami ini dengan Idul Fitri saja. Id kami hari ini Idul Fitri, besok Idul Fitri, kemarin Idul Fitri, lusa Idul Fitri, terus seterusnya Idul Fitri. Maksudnya bagaimana, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Kulla yaumin la ya'sillaha fihi fahuwa Id. Makanya ada yang namanya memaafkan. Apa kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Setiap hari manusia mampu tidak berbuat dosa, itulah hari raya sesungguhnya. Jadi sebenarnya momen memaafkan itu, orang tidak mau memaafkan itu merupakan suatu kemaksiatan sombong. Allah Subhanahu wa taala pernah berwahyu kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Fa'auhallah ila Isa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ya Isa, laulaqiyani jami'u khalqi bimithqali habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Ini di dalam kitab Al-Isra Al-Muqarrabin. Apa kata Allah berwahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, seandainya nanti manusia, biliun-biliun manusia berkumpul nanti di padang mahsyar, ada satu titik kesombongan, kata Allah, aku tidak peduli, la adkhaltuhumun nar, semuanya akan aku masukkan ke nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Sekalipun engkau wahai Isa punya titik kesombongan, kekasihku Nabi Ibrahim, seandainya Nabi Ibrahim punya titik kesombongan, semuanya akan aku masukkan ke nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang memaafkan itu besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man utiya fasyakar wa betuliya fasabar wa dzulima faghafar wa dzalama fastaghfar. Sakatan Nabi wa qila wa ma haula ya Rasulullah? Qala ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Nabi dari lisannya yang mulia, beliau berkata seperti ini. Man u'tiya fasyakar, orang yang diberi sama Allah, dia mampu syakar, bersyukur. Wa betuliya fasabar, ketika diuji, dia mau mempunyai sifat sabar. Wa dzulima, syahidnya di sini. Wa dzulima faghafar, ketika dizolimi, dikatain orang misalnya, dizolimi orang misalnya, dikecilkan orang misalnya. Wa dzulima faghafar,
ketika dizalimi dia mau memaafkan. Galbun wasi'. Dia punya hati luas, Masya Allah. Ini orang yang hebat, galbun wasi'. Hatinya luas, kenapa? Mau memaafkan orang yang bersalah sama dia. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, itu ada orang ngata-ngatain beliau. Enggak dimusuhi sama beliau. Dipanggil, apa kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin? Malah dikasih hadiah 1000 dinar. Orang yang ngatain dia, orang yang caci maki dia, dipanggil sama Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, malah dikasih hadiah 1000 dinar. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, kau masih pengen tahu nggak aib aku? Masih banyak lagi, nanti aku kasih tahu, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Lihat, itu galbun wasi', hati yang luas. Jadi wadzulima faghafar, ketika kita dizolimi itu memang tidak segampang mulut yang berbicara, makanya fadilahnya besar. Kemuliaannya besar, tanpa terbatas, fa'ajruhu 'ala Allah, maka Allah langsung yang akan memberikan balasan kepada orang yang punya sifat memaafkan. Dan yang terakhir, wa dzalama fastaghfar, kalau dia yang berbuat salah, dia yang mau minta maaf. Setelah ngomong itu, diam Nabi. Ketika Nabi diam, sahabat tanya, lantas apa yang mereka dapatkan wahai Rasul? Ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Mereka akan selalu diamankan oleh Allah dan selalu kehidupannya mendapatkan hidayah, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pembawa acaranya sudah berdiri, saya harus duduk. Jadi mudah-mudahan hari Id ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, Sama-sama. Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Habib tadi menjelaskan indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau disakiti seperti apa. Masya Allah, pemaafnya beliau, berapapun orang yang menyakiti beliau, beliau selalu memaafkan. Dan Masya Allah yang menjadikan caption pada siang hari ini yaitu betapapun memaafkan tidak hanya sebatas momen-momen tertentu saja, tapi setiap waktu, setiap hari. Untuk itu kita selalu dibukakan pintu maaf untuk siapa saja. Dan bagaimanakah sebetulnya keutamaan dalam memaafkan, insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Ebira. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kosong kayaumin waladatul ummuh, bagaikan kita dilahirkan kembali oleh ibu bapa kita tanpa dosa apa-apa. Mudah-mudahan kita kembali pada kefitrahan kita. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Tadi Habib Muhammad Syahab telah menjelaskan kepada kita mengenai perintah saling memaafkan dalam Islam. Islam memang mengajarkan kebiasaan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lalu apa ya pemirsa makna, manfaat dan juga keutamaan memaafkan kesalahan orang lain dalam Islam? Pada segmen 2 ini Ustazah Ebira akan menjelaskannya kepada kita. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, guru-guru kita, Habib Muhammad Syahab, KL Haj Haris Hakam, KL Haj Aswan, Ustadzah Muawanah, Ustadz Sofyan. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara guru-guru kita dalam sehat afiat. Allah beri panjang umur dalam ibadah dan taat, berkah perjuangan, berkah kehidupan dunia akhirat. Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf, lagi maha mulia. Maka ketika bulan Ramadan kemarin kita dianjurkan untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Kemudian baginda Rasulullah SAW adalah teladan dalam segala aspek kehidupan termasuk akhlak mulianya yakni memaafkan. Satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana perangai mulia Nabi Muhammad SAW. Apa yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha katakan? Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakinnahu ya'fu wa yasfah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ada sifat keji dalam perkataan dan perbuatannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dengan ucapan yang keras ketika lagi berada di pasar. Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah menjawab, membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW justru memaafkan dan berlapang dada. Subhanallah. Maka sifat memaafkan, meridhoi segala keburukan yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Kawan-kawanku sekalian, memiliki banyak keutamaan. Yang pertama diantaranya, sifat memaafkan. Orang yang suka memaafkan termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika Allah memanggil kita untuk bersegera menuju apa? Bersegera menuju kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegera menuju kepada surga yang luasnya Allah siapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak, mendermakan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa dia mampu menguasai dirinya, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua keutamaannya adalah ketika kita memaafkan orang lain, itu bisa menjadi sebab Allah maafkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Sekarang saya tanya, dosa kita sedikit apa banyak? Banyak apa banyak banget? Kita memaafkan kesalahan orang yang mungkin tidak seberapa dia perbuat kepada diri kita, Allah balas dengan Allah memaafkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Subhanallah. Dan yang ketiga,
sikap memaafkan orang lain, Allah langsungnya akan memberikan balasan. Apa balasannya? Allah siapkan porsi kuota khusus untuk bisa masuk surga. Subhanallah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Idza waqafal ibadu lil hisabi," ketika hamba-hamba Allah berdiri pada hari kiamat menunggu giliran hisab, fayunadi munadin, akan ada yang memanggil, man kana ajruhu 'ala Allah liyaqum man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulal jannah. Agar berdiri mereka-mereka yang memiliki balasan-balasan yang Allah akan berikan secara langsung dan hendaknya mereka masuk ke dalam surga. Tidak ada yang bergeming pada saat itu. Kemudian fayunadi atsaniyah, dipanggil lagi yang kedua kalinya, liyaqum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulal jannah. Yang dapat balasan langsung di sisi Allah agar berdiri dan langsung masuk ke dalam surga. Fayuqal, kemudian ada yang bertanya, man dzalladzina ajruhu 'ala Allah? Siapa sih orang yang mendapatkan balasan langsung dari Allah? Fayaqul alladzina ya'fun. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia memaafkan kesalahan orang lain. Faqamu kadza wa kadza wa dakhaluha bighairi hisab. Akhirnya berdiri satu persatu, mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Subhanallah. Dan yang terakhir, orang yang suka memaafkan hatinya lapang. Bu, jangan sampai opor belum dimakan kolesterol naik. Jangan sampai kue lebaran belum dimakan darah udah tinggi. Karena apa? Karena di hati masih menyimpan dendam kepada saudara. Karena di hati masih menyimpan amarah kepada saudara. Maka di momentum Idul Fitri ini kita jadikan kesempatan kita untuk mengikhlaskan segala kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Yang memaafkan, hidupnya senang, hatinya tenang ketika di dunia, hidupnya senang ketika di akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan tausiah oleh guru kita Ustazah Ebira. Pemirsa, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan ketika kita ingin mendapatkan surga seperti yang dijanjikan Allah, surga begitu luas bagikan seluas langit dan bumi. Saat inilah menjadilah sebagai orang-orang yang pemaaf. Itulah keutamaan-keutamaan sebagai orang yang pemaaf. Dan pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Di segmen ini pemirsa kita akan melihat sosok yang paling kita cintai, sosok teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok seorang yang pemaaf. Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan kepada kita semuanya. Silakan Ustadz Aswan Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dzambi wa qabilit taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada guru-guru kita, ada Habib Muhammad Syahab, Kiai Haris Hakam, dan guru-guru kita para ustadzah yang alhamdulillah insya Allah akan memberikan sebuah manfaat yang mungkin mudah-mudahan punya manfaat dan bisa menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ibu,
Anak-anakku nanti insya Allah habis ini bisa pulang lebaran di rumah ya. Alhamdulillah, ini santri-santri dari Adzikra, betul? Betul. Dan ini santri-santri di rumah suaminya masing-masing. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bicara tentang memaafkan. Ternyata salah satu rahmat Allah yang paling besar buat kita semua untuk lebih mencerminkan rasa syukur adalah dengan karunia Ramadan. Apa iya 30 hari puasa, malamnya ditempa dengan tarawih, kemudian lewat tengah malam dipenuhi dengan salat-salat qiyamul lail, kemudian menjemput waktu sahur dengan istighfar, ditambah lagi salat subuh berjamaah, dan kemudian buat ibu-ibu lebih lelah, makanya ibu-ibu di bulan Ramadan paling dekat dengan surga. Alhamdulillah, itu pun kalau enggak kepleset. Masalahnya kalau kepleset biarpun dekat enggak jadi ke surga. Nah, pemirsa juga hadirin hadirat rahimakumullah. Selain itu, Rasul juga mengajarkan kepada kita bagaimana melembutkan jiwa dan menenangkan hati dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Bahkan Rasul memberikan kita sebuah ingatan, kam min saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kelihatannya lapar, kelihatannya dahaga, menahan nafsu dan syahwatnya di siang hari di bulan Ramadan, namun ternyata di akhir Ramadan dia enggak dapat apa-apa. Di akhir puasa belum mendapatkan apa-apa dari rahmat Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Orang yang bahagia keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutup dengan apa? Takbir di tanggal 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang takbir, menggetarkan jiwa mereka-mereka yang beriman, meneteskan air mata, terkenang dengan keluarga yang tahun lalu masih bersama, tahun ini sudah tiada. Ramadan sebenarnya ingin membuat hati kita lebih lembut. Bukan hanya kepada yang hidup, tapi yang sudah meninggal pun kita mengingatnya. Karena itu, hadirin dan hadirat serta pemirsa dimanapun Anda berada, manfaatkan Idul Fitri ini, saling memaafkan sebagai momen membersihkan diri. Ingat, Aid artinya kembali, Al-Fitri, fitrah, kembali suci sebagaimana dulu dilahirkan dari perut ibunda kita tanpa dosa apa-apa. Seiring berjalannya waktu, dosa makin menumpuk, penuh, bahkan kita sulit menampungnya. Bicara tentang maaf-memaafkan, mungkin kalau ada yang jujur waktu maaf-maafkan tadi pagi, ada juga yang ketika sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu 3 orang lagi mau salaman, itu musuh kita, sallallahu ala Muhammad, giliran dia salaman, sallallahu ala. Bagaimana dengan Ramadanmu? 30 hari engkau lelah. Sungguh orang beriman itu diuji oleh Allah hatinya. Kenapa? Di dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada di antara keluarga kita, anak, istri, pasangan kita, mereka bisa jadi musuh bagimu. Coba perhatikan, kalau dalam rumah tangga musuhnya istri itu siapa? Suami. Musuhnya mantu siapa? Mertua. Itu pun yang saya ceritakan jamaah di sebelah sana, masih jauh dari sini. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Berlapang hatilah engkau dengan mereka dan ampuni mereka. Sungguh apa? Allah Maha Pengampun,
Nih ada akhlak Allah kalau kata ulama dari sisi rububiyah. Yaitu apa? Akhlak Allah yaitu maha penyantun dan maha memaafkan. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika ada seorang Arab Badui dari dusun yang kurang ngerti tentang akhlak. Dia bicara lugas seperti tanpa dosa. Hei khalifah, engkau tidak adil, engkau tidak berbagi. Macam-macam perkataan yang tidak mengenakan kepada seorang khalifah. Terlihat wajah khalifah mulai marah. Kemudian ada seorang sahabat mendekati khalifah. Alam tasma' qaulallah. Apakah engkau belum pernah dengar firman Allah? Khudil afwa wa'mur bil ufi wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, maafkan dia. Perintahkan kepada yang baik-baik. Dan palingkan wajahmu, palingkan dirimu dari mereka yang bodoh. Subhanallah. Ramadan mengajarkan kita untuk memaafkan. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, yang paling dahsyat kekuatannya di antara kalian, asyaddukum man ghalaba nafsa indal ghadab. Yang paling dahsyat di antara kalian kekuatannya, kemampuannya, jiwanya siapa? Mereka yang mampu menahan emosinya, menahan marahnya ketika sedang dalam keadaan tinggi emosinya. Dan siapa yang paling penyantun kata Rasulullah? Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk. Maafkan. Harus ikhlas, lepasin. Ingat ya, ada istilah RFF. R-nya itu release, F-nya itu forgive, F-nya forget. Kan suka ada istilah tuh, Ustadz, saya memaafkan tapi belum tentu melupakan. Betul? Betul? Ibu, bapak, pemirsa, kalau emang hal yang demikian kotoran di dalam diri, kenapa engkau simpan? Apa sih yang Allah berikan kepada mereka yang mau memaafkan? Siapapun orang yang mampu menahan amarahnya di dunia, maka Allah akan menahan murkanya nanti di akhirat. Ingat, kita juga banyak dosa. Ingat, kita juga penuh dengan salah. Ingat, kita juga ahli durhaka. Pertanyaannya, apakah engkau suci dari perbuatan membuat orang lain marah dan membuat orang lain kesal? Rasul pernah kepada sahabatnya meletakkan dua telapak tangannya di dada sahabat. Kemudian Rasul memegang tangan sahabat untuk diletakkan di dadanya. Apa kata Rasulullah? Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau hendak diperlakukan. Hadirin dan juga pemirsa rahimakumullah. Inilah indahnya Ramadan. Sekarang pertanyaan ulama kepada kita, kalau bukan karena Ramadan Allah karuniakan 30 hari untuk dirimu, lantas bulan suci apalagi yang mampu melembutkan hatimu? Ingat, orang yang paling indah dan mendapatkan ketinggian surga, mereka adalah orang-orang yang mau dan suka memaafkan, seperti baginda Nabi besar Muhammad. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tauziahnya. Ya pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadi tauladan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali pemirsa. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrun Nada Syatiri Dan saya Sofwat Belinda Syatiri mengucapkan khususnya untuk pemirsa Damai Indonesia TV One, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Tadi kita sudah meneladani sosok Rasulullah sebagai sosok yang pemaaf. Nah, pada segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Muawanah mengenai Idul Fitri sebagai momen untuk saling maaf memaafkan. Silakan Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami cintai seluruh para guru-guru yang alhamdulillah hari ini telah hadir. Mudah-mudahan Allah berikan sehat dan panjang umur, dan apapun yang hari ini beliau berikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan dan seluruh para tim Damai Indonesiaku, para jamaah, ibu-ibu, ummahat, bapak-bapak yang alhamdulillah hari ini sedang merasakan lebaran. Yang mana di momentum Idul Fitri ini sudah menjadi tradisi umat Islam untuk saling memaafkan. Tapi ibu, bapak, kalau ngobrolin maafin kayaknya gak enak kalau nunggu cuman lebaran. Punya dosa, punya salah, ntar aja nunggu lebaran minta maafnya. Kalau dosanya banyak nungguin lebaran, kira-kira umur kita nih nyampe apa enggak ibu? Belum nyampe, belum minta maaf, betul? Maka memang menjadi momen lebaran itu adalah ajang untuk silaturahim dan ajang untuk saling memaafkan. Tapi digaris besari bahwa saling maaf memaafkan tidak harus nunggu lebaran. Tahun ini 1445 Hijriah atau 2024 kita ada di Idul Fitri. Belum tentu di tahun 1446 umur kita nyampe. Ada yang jamin tahun depan nyampe umurnya? Lihat, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengajarkan cara bagaimana Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan seorang hamba. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Ibnu Adam, lau balagot zudubuka ananas sama summa stagfartani gofartulaka wala ubali. Allah ajarin kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, kalau aja dosa hambaku menjunjung sampai langit, kira-kira ada apa enggak yang dosanya sampai langit? Ada orangnya di sini. Semuanya kita punya dosa, ya Bu ya? Kata Allah, andai kata dosa hambaku sampai selangit, kemudian summastagfartani, dia minta ampun sama Allah, dia minta maaf sama Allah. Apa kata Allah? Gofartulaka, aku maafin, aku redoin, wala ubali, dan aku gak inget-inget kesalahan yang kemarin. Ini beda sama kita manusia ya Bu. Kadangkala kalau maafin orang suka ada bekasnya, betul? Padahal arti memaafkan itu ibu sekalian artinya adalah menghapus. Apa yang dihapus? Semua kesalahan beserta akar-akarnya. Kita beda sama Allah. Kadangkala kalau kita maafin orang suka ada bekasnya. Perumpamaan, orang kalau mau minta maaf dan maafin kayak orang nancep paku di dinding Bu. Kita tancep tuh paku ya Bu ya, di dinding. Kemudian kita cabut pakunya, kira-kira ada bekasnya apa enggak? Bolong apa enggak? Itu lempengan manusia begitu. Ngomong dia minta maaf iye, tapi bekasnya kagak lupa. Maka nih lebaran jadiin momentum maafin, tapi bisa gak maafin kita sampai lupa kepada bekasnya. Tahun ini ada salah, tahun kemarin ada salah, tahun depan juga ada salah. Kira-kira bisa gak kita mencontoh Allah yang mana Allah ketika ngampunin seorang hamba, Allah gak ungkit lagi kesalahan yang dahulu. Kemudian ibu sekalian, momentum lebaran seperti ini menjadi ajang kita untuk memaafkan.
untuk membuka hati agar lapang. Karena kita berharap Allah jadikan hati kita kolbun salim. Hatinya selamat. Karena maafin orang gak segampang ucapan, betul? Maafin dan memaafkan lahirnya dari hati. Kira-kira kita maafin dari hati apa enggak? Maka lebaran ibu, ini lebaran jadi maaf-maafin. Contoh lagi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang ketika ada orang berbuat zolim, berbuat kejahatan, maka lakukan yang 3. Apa yang 3? Silman koto aka, sambunglah orang yang udah mutusin tali silatur. Kita kalau nyambung silaturahim bu, sama orang yang udah sering ketemu itu biasa. Tapi kalau kita nyambung kepada orang yang udah 2 tahun kagak WA-an, kira-kira bisa apa kagak? Udah 2 tahun ngaji nggak mau sampingan. Nih lebaran kira-kira bisa apa enggak nyambungnya? Insya Nabi bilang silman kota aka, sambung silaturahim sama orang yang udah mutusin tali silaturahim. Yang kedua, wa'ati man haramaka, kasihlah sesuatu kepada orang yang gak pernah ngasih ape-ape kepada kita. Bu, ada orang pedit. Ibu tahu pedit apa enggak? Pelit ya bu ya. Kalau kata orang Karawang namanya buntut kasiran. Itu orangnya pelit banget ibu sekalian. Ada orang pelit begitu nih, momentum lebaran besok ke rumahnya bawain kue gipang. Bawain kue celorot ya bu ya. Dia nggak pernah silaturahim kuma kita silaturahim kuma dia sekalian tuh bawa tape uli. Yang terakhir kata Nabi SAW, maafin orang yang udah zolimin kamu. Itu sifatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan di lebaran ini kita bisa membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan orang. Dan kita juga harus memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Muawana. Lagi-lagi siang hari ini pemirsa, kita diingatkan kembali dari guru-guru kita untuk introspeksi, untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri, untuk benar-benar memaafkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, atau bahkan meninggalkan dendam yang ada di hati kita. Mari kita jalin kembali silaturahim yang selama ini mungkin terjerat ataupun terputus. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah pada segmen 5 ini pemirsa kita akan langsung mendengarkan tauziah dari guru kita yakni Kiai Haji Haris Hakam mengenai memaafkan yang merupakan pintu keselamatan dunia dan akhirat. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha syahra ramadana birrahmah wa ikhtatamahu bil maghfirati wa itqi raqabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ad-du'ati bil Qur'ani was sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Salam takzim oleh Habiban al-Mahbub, Habib Muhammad Syahab, Ustazun al-Mahbub, Ustaz Aswan Faisal, Ustazah Muawana, Ustazah Aibira Hasanatina,
sahabat kita Ustadz Sofyan, dan sesepuh kita Bapak Ustadz Kiai Haji Ferry Nur, Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Ibu, kita hari Lebaran sekarang, kita siaran dari Az-Zikra. Dulu almarhum Allah yarham Kiai Haji Arifin Ilham bersama kita, sekarang beliau sudah damai di alamnya. Ibu, bapak hadirin sekalian yang berbahagia, saya mau tanya, kalau bisa jawab, saya kasih uang. Pertanyaannya, kalau kita sudah puasa Ramadan, kita sudah menutup tadi dengan sholat Idul Fitri, yang paling bagus apa buat kita? Uang. Cuan. Apa yang paling bagus? Nah, saya kasih tahu ya Bu ya. Yang paling bagus, Ibu tadi sudah sholat Idul Fitri. Sudah makan opor. Sudah minta maaf sama suami. Mati yang bagus. Apa Bu? Ada yang mau? Wah, Ustadz bisa aja. Ada dasarnya. Di dalam Musannaf Abdur Razak, hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman yang sanadnya bersambung kepada Tolhah Al-Yami. Beliau mengatakan sami'tuhu yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah mengatakan, man khatama lahu ihda salasin wajabat lahul jannah au a'taqallahu nar. Siapa yang menutup kehidupannya dengan 3 hal, maka wajib masuk surga. Ada berapa Bu? 3. Sekarang ini cuma nomor 1 saja. Yang nomor 2 nanti kalau tahun depan saya sampaikan yang nomor 2 yang sama nomor 3. Mana yang pertama yang bisa masuk surga? Man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan, faizan qada syahra, dan dia sudah berpuasa 1 bulan, mata kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Ini hadis Nabi. Ada enggak yang mau meninggal hari ini? Saya mau ngelawat ke rumahnya. Ada yang mau enggak? Berarti enggak ada yang mau uang dong berarti. Aman Ustadz Sofwan, uang kita enggak keluar. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa hebatnya orang kok bisa masuk surga dengan Ramadan? Banyak hadisnya. Orang yang puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosanya. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, bapak yang kami hormati, kalau kita melihat ya di dalam salah satu peristiwa ketika Nabi sedang duduk bersama, para sahabat sedang mendengarkan dakwah dari Rasul, Rasul bilang gini, sayadkhulul an ahlul jannah. Sebentar lagi akan datang calon penghuni sorga. Maka sahabat semua melihat pintu, siapa yang mau masuk ini. Ternyata yang masuk sahabat Nabi yang senior, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang semua perhatian. Besok pada hari berikutnya beliau mengatakan lagi, sayadkhulul an ahlul jannah. Akan datang calon penghuni sorga. Ternyata yang datang Sa'ad bin Abi Waqqas sampai 3 hari berturut-turut. Ada di kalangan sahabat Abdullah bin Amr bin As minta izin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tinggal di rumahnya bermalam 3 hari 3 malam. Apa kira-kira tujuannya Bu? Ibu kalau belum tahu, ini dia pengen tahu kok Nabi bilang ini penduduk surga. Ibadahnya bagaimana sih di rumah? Ditelitilah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ibadahnya itu seperti apa. Mau diteliti nih. Dia lihat malam tidur.
menjelang sulusul lailil akhir baru dia bangun. Dan dia puasa tidak setiap hari. Bersedekah tidak banyak. Maka setelah 3 hari 3 malam diteliti, Abdullah bin Amr ibnul As bilang, kau orang yang disebut 3 kali di telingaku aku mendengar langsung. Kau calon penghuni sorga. 3 hari aku bersamamu di sini. Aku lihat kau ibadahnya biasa-biasa saja. Apa yang sebenarnya melebihkanmu sehingga kau dikatakan kau adalah ahlul jannah. Subhanallah. Apa yang dijawab Sa'ad ibnu Abil Waqqas, beliau mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Ibadahku ini sebagaimana kau lihat ya begitu ibadahku. Illa ghaira anni fi nafsi la, ya, kecuali bahwa tidak ada la ghaira fi nafsi, tidak ada pada diriku ini, tidak ada terbesik di dalam hatiku ini alal muslimina ghisyan, terhadap muslim yang manapun sifat curang. Ibu tahu sifat curang? Ibu tahu ngentit? Halo, curang tahu ibu? Ngentit tahu ngentit? Ngambil diem-diem. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dia sebelum tidur maka dia memberi maaf. Wa'afu man zolamani. Sebelum memejamkan mata dia sudah memaafkan dulu. Ya Allah, fulan, si fulan aku maafkan. Yang kedua dia tidak pengen mencuri. Dan beliau mengatakan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Dan aku tidak pernah menginginkan sebuah kebaikan yang Allah sudah berikan secara khusus. Bu, wa'afu man zolamani. Aku maafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Subhanallah, karena dia punya sifat pemaaf. Tidak pernah iri kepada orang lain. Dan dia tidak mau curang. Maka kata Nabi, orang ini calon penghuni sorga. Oleh karena itu ibu sekalian yang berbahagia, di Ramadan ini ibu sudah dapat rahmat. Ibu sudah dapat maghfirah. Kita sudah dimerdekakan dari api neraka. Kalau berdasarkan hadis yang tadi, yang paling bagus apa Bu? Mati. Mudah-mudahan umurnya panjang semua. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Satu kunci agar kita sukses dunia akhirat adalah kunci yang mungkin bagi kita masih berat untuk melakukannya. Karena ketika kita masih ada sakit hati di dalam hati kita atau masih ada penyakit di dalam hati kita, yaitu kunci memaafkan. Mudah-mudahan kita semua dilembutkan hati-hati kita untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus pemirsa Damai Indonesiaku TV One, saya Haji Syarif Matnaji mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi peningkatan keimanan kita dan terutama menjadi hati-hati kita semakin lembut untuk menjadi orang yang pemaaf. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Fahada ini dan juga sahabat saya Muhammad Sofyan pamit undur diri pemirsa. Dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dan hadirin kita berdoa. Tundukkan kepala dan tengadahkan tangan berharap doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin al makbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan makbula. Berikan kepada kami amal saleh yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsil la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min ainil la tadma. Jauhkan kami mata yang tidak bisa menangis. Wa min du'ai la yusma. Dari doa yang tidak diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Idul Fitri dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.